Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama channel kami Belajar Hobi. Kali ini kita akan membahas dan mengenal tentang dapnia serta cara budidayanya yang gampang banget. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, like, comment, and share ya. Mari kita mengenal tentang dapnia, mulai dari taksonomi, morfologi, fisiologi, reproduksi, habitat, kandungan nutrisi, serta manfaat dari dapnia. Langsung saja kita bahas satu-satu. Yang pertama, taksonomi dapnia. Dapnia sp mempunyai lebih dari 20 spesies dari jenisnya dan hidup pada berbagai jenis perairan tawar, terutama di daerah subtropis. Dapnia sp sebagai hewan air juga dikenal sebagai kutu air. Nah, Dapnia sp diklasifikasikan menurut Penax 1989 dalam Julianti 2003, yaitu termasuk dalam Phylum Arthropoda, kelas krustase, subkelas Branchiopoda, divisi Oligobranchiopoda, ordo Cladocera, famili Dapinidae, genus Dapnia, spesies Dapnia sp. Nah, yang kedua kita bahas tentang morfologi dapnia. Pembagian segmen tubuh dapnia sp hampir tidak terlihat. Kepala menyatu dengan bentuk membungkuk ke arah tubuh bagian bawah, terlihat dengan jelas melalui lekukan yang jelas. Pada beberapa spesies, bagian besar anggota tubuh tertutup oleh karapas dengan 6 pasang kaki semu yang berada pada rongga perut. Bagian tubuh yang paling terlihat adalah mata, antena, dan sepasang seta. Pada beberapa jenis dapnia, bagian karapasnya transparan dan tampak dengan jelas melalui mikroskop bagian dalam tubuhnya. Struktur anatomi dapnia sp dapat kalian lihat pada gambar ya. Menurut Siregar 1996, morfologi dapnia memiliki bentuk pipih ke samping dan berruas-ruas. Dinding bagian punggung membentuk lipatan menutup anggota tubuh lain sehingga tampak seperti cangkang kering. Tempat tersebut membentuk kantung sebagai tempat penampungan dan perkembangan telur. Cangkang tersebut terbentuk karena banyaknya menyerap air. Kulit yang lunak kemudian menjadi keras. Kerasnya cangkang terbentuk ketika mineral pembentuk cangkang tersedia di perairan. Yang ketiga yaitu tentang fisiologi dapnia. Dapnia bersifat non-selective filter feeder, memakan alga seluler, memakan beberapa jenis ragi, dan gerakan antena melawan arus waterman. Reproduksi dapnia menurut Pankey 2009 yaitu reproduksi dapnia yaitu secara seksual
untuk Daphnia jantan dan aseksual untuk Daphnia betina. Daphnia betina optimum produksi 100 butir dan dapat bertelur lagi setiap 3 hari sekali. Daphnia betina dapat bertelur hingga 25 kali dalam siklus hidupnya. Sedangkan jika kondisi buruk, Daphnia jantan dapat bereproduksi sehingga terjadilah reproduksi seksual. Apa sih penyebab terjadinya reproduksi seksual? Yaitu yang pertama, karena kekurangan makanan. Yang kedua, kandungan oksigen rendah. Dan yang ketiga, karena kepadatan populasi yang tinggi. Habitat hidup Daphnia. Daphnia dapat hidup pada suhu optimum yaitu 18 sampai dengan 24 derajat Celcius. Untuk pH yaitu antara 6,7 sampai dengan 9,2. Daphnia sensitif terhadap ion-ion seperti mangan, zins atau seng, dan cuprum atau tembaga. Kandungan nutrisi Daphnia menurut Pangkai 2009, yang pertama protein. Pada Daphnia dewasa yaitu sebesar 50% dan pada juvenil yaitu 70%. Kandungan lemak pada Daphnia dewasa yaitu antara 20 sampai dengan 27%. Sedangkan juvenil yaitu antara 4 sampai dengan 6%. Daphnia juga mempunyai enzim yaitu enzim proteinase, peptidase, amilase, lipase, dan selulase. Enzim-enzim tersebut berfungsi sebagai eksoenzim pada pencernaan larva ikan. Apa sih manfaat dari Daphnia? Daphnia sebagai alternatif pakan alami pada ikan. Selain proteinnya yang cukup tinggi, gerakan berenang Daphnia cukup lamban, sehingga larva ikan dengan mudah dapat menangkap Daphnia. Yang kedua yaitu Daphnia sebagai bioindikator toksisitas atau racun pada perairan. Daphnia dapat digunakan sebagai uji toksisitas terhadap bahan pencemar karena organisme ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Setelah kita panjang lebar membahas mengenai apa itu Daphnia, kita selanjutnya akan membahas bagaimana sih cara budidaya Daphnia. Budidaya Daphnia sangat mudah untuk dilakukan, baik untuk skala besar maupun untuk skala kecil. Apa saja sih yang harus kita persiapkan alat dan bahannya? Untuk skala kecil, alat bahan yang digunakan adalah kalian cukup siapkan ember atau bak atau wadah lain yang dapat digunakan sebagai wadah media. Gampang sekali kan peralatannya ditemukan di sekitar lingkungan kita. Selanjutnya kita siapkan media untuk budidaya. Ember tadi kita isi dengan air, kemudian beri pupuk kandang secukupnya. Kemudian diamkan media tersebut selama kurang lebih 3 hari dan
Usahakan diletakkan pada tempat yang terkena cahaya matahari. Tujuannya agar tumbuh fitoplankton pada media tersebut. Karena semakin banyak fitoplankton yang terdapat pada media, maka laju pertumbuhan Daphnia akan berlangsung sangat cepat. Hal ini disebabkan karena Daphnia bersifat non-selective filter feeder yang memakan alga uniseluler. Setelah media disiapkan, kemudian kita siapkan bibit Daphnianya. Bibit Daphnia dapat diperoleh dari alam seperti sungai, kolam, atau perairan lainnya. Akan tetapi, di era zaman sekarang ini, Daphnia dapat dibeli secara online di beberapa toko online. Ini merupakan bentuk dari Daphnia yang dibeli secara online. Bibit Daphnia dalam kantong kemudian diletakkan di atas air pada media tersebut. Tujuannya agar dapat menyesuaikan dengan suhu dari media tersebut. Setelah itu, kantong-kantong tersebut dibuka dan Daphnia siap untuk ditebar. Usahakan penebaran Daphnia jangan terlalu padat, agar dapat berkembang biak secara optimal. Setelah kurang lebih 3 hari, Daphnia dapat dilihat dan perkembangannya pun sangat baik. Daphnia bergerombol sehingga terlihat berwarna merah dan siap untuk dilakukan pemanenan. Pemanenannya pun sangat gampang. Cukup diambil dengan scoop nap dan diletakkan pada wadah. Kemudian jangan lupa dicuci atau dibilas menggunakan air bersih. Setelah terlihat bersih seperti itu, kemudian bisa langsung dikasih ke ikan. Nah, itulah tadi informasi mengenai Daphnia dan cara budidayanya. Bagaimana nih teman-teman? Gampang banget kan? Selamat mencoba di rumah ya, dan semoga berhasil. Sekian ya video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, like, comment, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.